Jadi ayat filter wajah filter. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga hari ini juga masih bisa beraktivitas melaksanakan tugas kewajiban seperti biasa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Guru, tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Karangunggal yang alhamdulillah hari ini sesuai dengan agenda kita selepas pembelajaran KBM selesai, kita mengagendakan untuk melaksanakan diseminasi hasil pelatihan selama 5 hari dari kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam yang mana sekolah kita telah mengirimkan 3 peserta untuk guru. Yang pertama ada Ibu Loris, yang kedua ada Pak Mamun, dan yang ketiga ada Pak Agus untuk kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Kemudian juga sudah terdahulu berangkat ke pelatihan untuk pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau kita sering menyebutnya KKA. Jadi kalau disebutkan KKA itu coding dan kecerdasan artifisial, atau kita sering juga istilah lainnya itu AI. Kalau di Cibatu itu AI, ya. AI, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya tentunya selama 5 hari pelatihan tersebut saya perlu juga menyampaikan bahwa tidak hanya yang 3 orang itu yang mendapatkan ilmu, tentunya harus bisa berbagi dan menularkan apa yang sudah diterima kepada rekan-rekan semua. Maka kegiatan rutin kita diseminasi ketika rekan-rekan selesai pelatihan itu penting untuk kita selalu lakukan. Anggap bahwa ada 1 hari belajar guru itu diisi dengan bagaimana diseminasi dari para guru-guru yang sudah selesai pelatihan. Dan Bapak Ibu juga perlu diperhatikan, tidak hanya pelatihan yang bersifat terprogram yang kemarin, bisa juga Bapak Ibu mengikuti pelatihan secara mandiri. Apakah melalui pelatihan yang Bapak Ibu daftarkan sendiri, karena salah satu bagian dari tugas kita itu sendiri adalah mengikuti proses pengembangan diri PKB-nya, program keprofesian berkelanjutan. Salah satu diantaranya adalah program pengembangan diri. Silahkan Bapak Ibu tinggal komunikasi bahwa kami atau saya sudah melaksanakan pelatihan secara online tentang misalnya bagaimana merancang rencana pembelajaran mendalam. Itu juga bisa diseminasikan. Itu bisa dijadwalkan. Itu juga secara terprogram, apakah dalam waktu istirahat. Jadi tidak melihat durasi berapa menit. Yang penting Bapak Ibu bagaimana menyampaikan apa yang sudah kita terima kepada rekan-rekan untuk ditularkan. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, supaya tidak untuk efektivitas waktu, diseminasi ini kami sepenuhnya serahkan kepada tim. Ada Ibu Loris, ada Pak Agus, ada Pak Makmun, termasuk juga nanti itu ada itu dengan KKA. Meskipun KKA ini adalah 1 orang guru yang mengajar, kalau PM kan semuanya harus wajib Bapak Ibu, bahwa kita ini tidak melawan arus. Minimal kita mau terbawa dengan arus tersebut.
karena akan lelah kalau kita melawan arus. Tapi kita yang kondisi hari ini, update hari ini adalah pembelajaran mendalam. Kalau kemarin baru saja mau kita ada terang sedikit terkait dengan berdiferensiasi. Hari ini kita masuk ke pembelajaran mendalam. Sedikit-sedikit saja, tetapi tidak dalam proses paradigma menolak terhadap update atau perubahan terkait dengan pendidikan hari ini. Silakan Bapak Ibu, apakah mau yang coding dulu satu atau yang PM dulu? Yang PM dulu. Baik, untuk yang PM karena ini ada 3 orang, maka silakan berkolaborasi. Kita akan menggunakan sesi ini sebagai bagian dari sesi inquiry kolaboratif. Bahwa di dalamnya ini ada inquiry kolaboratif. Di mana inquiry kolaboratif ini nantinya akan memunculkan fenomena ada permasalahan. Tentunya akan dibahas juga terkait dengan solusi yang mungkin nanti kita akan berbagi praktik baik. Jangan bosan-bosan selesai di kelas Bapak Ibu ngobrol dengan teman. Tadi di kelas 9A, alhamdulillah dari awal sampai akhir anak itu antusias dan lain sebagainya. Tentunya yang kita peduli apa? Bagaimana caranya di 9A bisa seperti itu? Itu mungkin bisa secara tidak langsung itu sudah melakukan proses berbagi praktik baik dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena selama ini saya ketika masuk di 9A tidak pernah bisa didiamkan, selalu saja. Nah, itu juga salah satu bagian bagaimana inquiry kolaboratif yang kita akan bangun. Bapak Ibu, inquiry kolaboratif ini akan menjiwai dari pembelajaran mendalam. 8, 3, 3, 4. 8 standar lulusan, 3 prinsip pembelajaran mendalam, kemudian 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Itu saja rumusnya dulu. Nanti dari 8, 3, 3, 4 itu ya mungkin nanti disampaikan oleh rekan teman-teman semuanya bagaimana penerapannya di rencana pembelajaran, karena itu yang paling penting. Jadi dulu itu ada satpal, kalau zaman Kang Jajan apa dulu? Satpal ya. Dulu kita mengenalnya satpal, berubah ke RPP, berubah ke modul ajar, sekarang masuk lagi ke rencana pembelajaran mendalam. Ada yang rencana pembelajaran saja, ada yang menamakan rencana pembelajaran mendalam, judul di atasnya itu. Maka itu minimal saja. Oh iya, judul-judul di atasnya itu sudah masuk. Selain dari komponen-komponennya, nanti teman-teman akan menjelaskan. Kalau RPP yang rencana pembelajaran mendalam itu seperti apa cirinya? Kan nanti ada 4 desainnya. Ya, ada 4 desain di dalamnya. Dari identifikasi sampai ke assessment. Ya, ada 4 di sana. Jadi silakan Bapak Ibu nanti recheck kembali. Kita tidak usah membuat kalau belum mampu, tapi kita bisa menjadikannya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu adalah bagian dari sebuah perubahan. Kalau inovasi belum, maka kita jadikan kreativitas. Kan ATM itu kreativitas. Kalau kreativitas tinggi, maka akan melahirkan sebuah inovasi. Dan ingat, inovasi itu tidak haruslah yang terbaharukan dari semuanya. Kalau baru pertama kali di SMP 2, itu juga baru bisa disebut dengan inovasi. Dan teknologi di garis bawah. Teknologi tidak selalu menggunakan alat mesin digital terbaru. Cangkul itu adalah
alat teknologi. Jadi cangkul termasuk bagian dari teknologi yang digunakan. Ingat, salah satu bagiannya adalah penggunaan digital. Kan ada tuh di RPP. Cangkul masuk ke digital. Kalau ke digital belum. Tapi kalau ke teknologi ya iya. Tapi yang di sana adalah digital. Kalau beda teknologi dengan digital. Kalau digital adalah teknologi. Jadi bagian dari teknologi adalah di digital. Nah itu yang harus dipahami. Sekali lagi saya berikan kesempatan ke Ibu Loris, apakah sistemnya mau tiga-tiganya nanti di depan atau nanti saling bergantian? Silahkan seleluasanya. Mudah-mudahan kita komitmen waktu. Kita komitmen waktu dalam proses pembelajaran. Komitmen ini perlu Bapak Ibu. Komitmen belajar ini juga penting. Bagaimana kalau misalnya kita sepakati kita jam 2 itu diharapkan selesai ya jam 3, jam 15 itu selesai. Kalaupun nanti ada yang nanggung, nanti kita tanya lagi kepada peserta. Sepakat Bapak Ibu untuk kesepakatan belajar kita. Jadi kita akan mencoba 1 jam ini betul-betul untuk kembali belajar bersama. Mangga untuk yang kesempatan pertama mau di siapa? Bu Loris, Pak Agus atau Pak Makmun? Pak Makmun ya, Pak Makmun izin, nanti Pak Makmun silahkan di depan. Nanti posisinya saya nanti ikut ke belakang ya, atau mendampingi? Mendampingi saja. Siap ya Pak Makmun, nanti kita kolaborasi saja. Silahkan Pak Makmun. Kalau ada air dan sebagainya, silahkan saja sambil kita rehat ya, istirahat. Kang Jak, beli badai jenak saya. Tenang ya, ujian anak Bapak Ibu paham kesat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan waktu untuk diskriminasi ya mengenai pembelajaran mendalam yang kemarin saya laksanakan. Pertama-tama saya mohon maaf kalau pada kesempatan ini mungkin nanti cara penyampaiannya atau berbicaranya kurang begitu pas. Barangkali ini pertama kali saya memegang mic di depan ibu-ibu dan bapak-bapak saya. Pertama kali. Iya betul, pertama kali Pak. Sebelum ke materi mungkin menjelaskan dulu awalnya kita dari mana itu cara menjelaskan atau gimana tentang pembelajaran mendalam. Mungkin kalau kemarin itu ada 7 modul. Yang pertama mungkin di sini mohon maaf lupa lagi ada yang 7. Yang pertama pola pikir bertumbuh, yang kedua konsep dan kerangka kerja, yang ketiga prinsip dan pengalaman belajar, yang keempat asesmen, yang kelima perencanaan pembelajaran, yang keenam implementasi dan refleksi perencanaan pembelajaran, yang ketujuh yaitu inquiry kolaborasi. Mungkin di sini 7 modul itu kita akan dibagi 3.
Untuk cara pembahasannya secara ringkas, mungkin sangat ringkas gitu, sangat ringkas. Tapi di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami bertiga ada manfaatnya dan sampai. Tapi sebelum itu mungkin kami bertiga bukan menggurui, tapi ini mungkin kewajiban atau tuntutan dari pihak penyelenggara harus ada seperti ini. Diskriminasi mungkin itu pengalaman yang kemarin, makanya itu ya secara bisa dibilang kepaksa, ya terpaksa gitulah. Tapi kan harus gimana lagi, ya harus gimana lagi. Jadi biasa. Amin, amin ya Allah. Baik, yang pertama mungkin kami akan bahas mengenai modul 1 tentang pola pikiran bertumbuh. Kenapa dari sini dulu? Mungkin kan kesananya nantinya akan membuat RPP. Kenapa kita bahas dulu pola pikir bertumbuh dulu? Dikarenakan mungkin kalau tidak menggunakan pikiran yang matang, pikiran yang baik, itu cara membuat RPP atau perencanaan gimana pun kita itu tidak akan terlaksana dengan yang baik. Maka di sini kita diawali dari pikiran kita dahulu. Apakah pikiran kita akan seperti ini? Apakah pikiran kita mau ke depan? Apa gimana? Itu kan semuanya tergantung pada kita. Makanya di sini kita bahas sedikit mengenai pola pikir bertumbuh. Baik, ini dari konsepan orang lain ya, mohon maaf karena tidak bisa begitu ahli dalam bidang mengonsep dan sebagainya, membuat PPT yang baik, maka diambillah dari rangkuman orang lain. Yang pertama, konsep dasar pola pikir, atau di sini biasanya kalau bahasa Inggrisnya growth mindset, kalau nggak salah itu, mohon maaf. Di sini konsepnya gimana? Konsepnya yang pertama dari pola pikir dulu, lalu yang kedua dari mindset kalau nggak salah, dan ketiga toolset. Jadi piramida segitiga, dari bawah dulu growth mindset, lalu yang ketiga kalau nggak salah itu adalah mindset, kalau nggak salah mindset pokoknya yang pertama itu pemikiran dahulu, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah media kalau nggak salah itu media kalau nggak salah, lupa lagi. Jadi setiap langkah, setiap pembuat perencanaan, jadi pikiran dulu yang kita didahulukan ya. Jangan berpikir kumaha urang kumaha uing lah. Tapi kan di sini perlu ada pemikiran yang mendalam tentang pembelajaran. Selanjutnya kalau udah konsep di sini, yang kedua mengenai pola pikir bertumbuh itu. Nah, di sini ada kata istilah. Ini pertemuan dikembangkan oleh profesor biasalah itu dari Universitas Luar Negeri. Yang pertama, pola berpikir bertumbuh itu yang bagaimana ya? Ada pola pikir bertumbuh, ada pola pikir tetap. Yang disebut pola pikir tetap yaitu seperti ini contohnya. Yang pertama, misalkan tantangan. Kalau pola pikir tetap kesininya, yang disebut pola pikir tetap itu menghindari tantangan agar tetap terlihat cerdas. Jadi istilah cek bahasa Sunda kahaya. Ya, lalu sini pola pikir bertumbuh.
yang menerima tantangan sebagai sarana pembelajaran. Kalau dilihat dari itu, kita udah tahu apa itu pola pikir tetap. Yang kedua, apa itu pola pikir bertumbuh. Mungkin oleh Bapak Ibu udah bisa dipahami lah. Kita jangan ke bawah-bawahnya apa itu dan sebagainya. Berarti lamun orang hayang maju, berarti orang kudu narima tantangan. Lamun orang hayang maju, berarti orang kudu mikir. Nah itu kan inti nama. Jadi ari sakola hayang maju, ari sakola meureunana hayang loba siswa, ari sakola meureunana hayang dieuleurkeun ku batur. Tapi kan ari urangna eueuh kahayang mah nya kieu keneh tah samodel kitu. Nah jadi mengenai pola berpikir itu seperti itulah. Jadi tidak usah kita bahas terlalu banyak-banyak, karena dari pengertian yang tadi, dari contoh yang tadi, mungkin Bapak Ibu udah mengerti apa itu pola pikir bertumbuh. Itu mengenai pola pikir bertumbuh, dikarenakan ini mungkin banyak pengertiannya. Di sini pujian pribadi, lalu pujian proses, apa itu pujian pribadi, apa pujian proses dan sebagainya. Itu kita nanti kita belajar bersama banyak. Kalau kemarin kan 2 modul itu hampir 1 hari, atau 1 modul itu kan 1 hari. Itu mengenai pola berpikir bertumbuh. Mungkin seperti itu pola pikir bertumbuh. Kesana-kesananya hampir sama lah kan. Oh ya, yang tadi yang 3 itu skill set, lalu yang ketiga tool set. Skill kan itu keterampilan, lalu tool itu apa itu? Alat. Kalau ya alat. Jadi kalau kita cuma punya pola pikir saja, kalau tidak ada kedua yang ini, kita percuma. Niat wungkul, nah hati wungkul, keterampilan eueuh tapi media tidak ada. Ya. Keterampilan kita tidak bisa, tapi di sini alatnya kan. Berarti lamun bisa wungkul, berarti orang mau jalan karena istilah pembelajaran mendalam. Ya, itu banyak lagi sama ini. Mungkin sementara untuk pola pikir bertumbuh sampai di sana. Mungkin kalau ada pertanyaan atau belum dimengerti, kami berempat dengan Bapak Kepala, apa itu pola pikir bertumbuh. Kalau ada pertanyaan, mungkin supaya nantinya tidak ada angan-angan. Kalau tidak ada, mungkin modul pertama sampai di sini. Kita akan melanjutkan ke modul yang kedua, yaitu mengenai konsep sekarang baru masuk ke sini, ke pembelajaran mendalam. Kalau tadi mulai dari pikiran dulu, yang kedua apa itu pembelajaran yang mendalam. Kenapa kurikulum itu bukan dirubah, diperdalam lagi. Mungkin ada beberapa di sini latar belakang. Yang pertama perubahan masa depan, yang kedua permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir dan keterampilan pendidikan. Ini mungkin kelemahan. Yang kedua bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2024. Kalau bonus demografi mungkin penduduk tahun 2035 itu gimana mengenai kependudukannya, rasnya atau budayanya, apakah itu gimana nggak tahu. Pokoknya kita hadapi aja. Apakah ada
peningkatan atau gimana nantinya tahun 35 itu gimana nggak tahu. Makanya kita persiapkan dari sekarang. Yang visi 2000 visi Indonesia 45 itu mungkin Indonesia emas, katanya Indonesia emas. Ya, yang kedua, yang selanjutnya potensi masa depan. Nah, selanjutnya kenapa pembelajaran mendalam itu diterapkan di sini? Keterampilan berpikir atau tingkat peserta didik Indonesia masih rendah. Di sini keterampilan membacanya, mungkin membaca di sini 74% itu belum, level 1 mungkin belum. Yang kedua matematikanya belum, yang sainsnya belum. Terutama sini membaca, mungkin kalau membaca mungkin di kita juga kan itu mungkin kurang. Sebagai pendidik itu juga kurang. Kenapa? Kelihatan dari acara kita ini, mungkin pemerintah tahu guru-guru Indonesia itu kalau membaca itu sangat lemah, maka diperintahkanlah 3 orang untuk menjelaskan dan menerangkan, walaupun itu gimana lah. Jadi mungkin udah tahu Indonesia itu guru-gurunya kurang mengenai baca, itu kurang minatnya. Nah, selanjutnya mengapa perlu pembelajaran mendalam? Yang pertama keterlibatan, yang kedua kesadaran, yang selanjutnya memuliakan, lalu mengembangkan budaya belajar, memanfaatkan teknologi digital, lalu multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Mungkin keterlibatan di sini sebagai guru peserta didik, sebagai itu subjek pembelajaran, memperoleh pengalaman yang bermakna. Kesadaran kita memuliakan itu sama, memuliakan kita guru sebagai peserta didik, saling menghargai, menghormati, lalu potensi martabat dan sebagainya. Ini sekedar mengapa perlu itu pembelajaran mendalam. Selanjutnya definisinya pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang melalui dan menekankan dan menciptakan suasana pembelajaran dan proses belajar berkesadaran, bermakna, menggembirakan oleh pikir, oleh hati, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Ini olah pikir menurut kita bukan di sini. Kalau olah pikir, berpikirnya gimana? Olah hati dengan perasaan yang baik, berpikir dengan baik. Olah rasa, kita menggunakan rasa cinta mungkin kepada anak-anak, kepada teman dan sebagainya. Olahraga mungkin di sini keterampilan atau gimana kesehatannya itu kan gimana. Nah, seperti ini cara memuliakannya. Kita udah tahu kesadaran, bermakna, menggembirakan. Lalu di sini olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga mewujudkan profil kelulusan 8 dimensi. Mungkin kalau di sini kelulusannya dari pembelajaran mendalam beberapa langkah menurut jadi gimana? Kita kita mengajar kepada siswa itu dengan rasa pikiran yang baik, hati yang baik, rasa yang baik, dan isi raga dan kesehatan yang baik. Itu ya. Jadi kalau kita berpikirnya baik, mungkin nantinya bukan pelajaran yang berikan, tapi kita akan menjadi pembelajaran kepada anak. Kan kalau pelajaran itu cuma di mulut saja, kalau nggak salah cuma belajar. Tapi kalau pembelajaran tahu isi-isinya. Misalkan kita kalau menggunakan helm di jalan kan rasanya kalau takut. Nah, kalau takut
takut ke polisi berarti itu pelajaran. Kalau takut sama kecelakaan, takut gimana di jalan, nah itu baru pembelajaran. Jadi kalau kita membuat perencanaan pembelajaran dengan mendalam, kita harus seperti itu. Nah, lalu di sini kita nanti boleh Bapak Ibu apa itu olah pikir, olah hati, rasa dibaca. Nah, dari pembelajaran mendalam kita ada beberapa aspek. Yang pertama di sini lingkaran ini, mungkin di sini pembelajaran mendalam, lalu lingkaran yang kecil, lalu lingkaran yang kedua mungkin itu dimensi kelulusan. Dimensi kelulusannya gimana, lalu prinsip pembelajarannya gimana, lalu pengalaman belajarnya gimana, kalau kerangka pembelajaran gimana. Nah itu mungkin, nah seperti ini pengalaman belajarnya. Kalau dibaca satu persatu mungkin kita akan kewalahan mengenai waktu. Bisa modulnya Nanti kita ya untuk ya. baca-baca. Itulah, itu mungkin pembelajaran mendalam mengenai konsep dan kerangka pelajaran mendalam. Jadi pembelajaran pokoknya intinya gini, kalau membuat suatu perencanaan kita harus membuat supaya berpikirnya siswa itu lebih mendalam lagi, bukan sekedar berpikir secara istilahnya sepintas. Jadi manfaatnya apa? Kalau belajar ini untuk apa? Jadi kegunaan di masyarakat itu apa? Nah, jadi seperti itu. Mungkin tambahan-tambahan dari Bapak Kepala kami persilahkan. Dilanjut saja dulu. Ini baru 2 modul ya. Nanti supaya kita satu kesatuan, jadi kita berikan kesempatan dulu ke rekan-rekan yang lain untuk menyampaikan. Nanti kita buka sesi berbagi diskusi terkait dengan paparan diseminasi yang disampaikan itu ya Pak Mamun ya, supaya nanti satu kesatuan yang utuh, karena penjelasan ini akan dikuatkan dengan penjelasan berikutnya. Biarkan hari ini bagian ini menjadi bagian dari sebuah rangka-rangka yang nantinya akan menjadi bangunan yang utuh dalam satu kesatuan pembelajaran, konsep pembelajaran mendalam. Maka terima kasih Pak Makmur, plus untuk Pak Makmur. Ya, keren ya Bapak Ibu, keren Pak Makmur. Ya, terima kasih Pak Makmur atas sharing dan berbaginya. Lihat Pak Agus juga di sesi yang kedua ini juga akan melanjutkan dari diseminasi ya. Diseminasi bukan desirasi. Diseminasi ya. Pak Agus nanti akan melanjutkan. Bapak Ibu, ini satu kesatuan utuh. Jadi kerangka ini mudah-mudahan nanti dikuatkan kembali oleh Pak Agus bagaimana kelanjutannya dengan tugas kita. Karena tadi baru bagian umum, Bapak Ibu, kerangka umumnya. Mungkin nanti bagian Pak Agus akan masuk ke bagian khusus untuk kita di ruang-ruang kelas. Enggak Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang modul 2 dan modul 3. Modul 3 dan modul 4.
Modul 3 tentang prinsip dan pengalaman belajar. Modul 4 tentang asesmen. Mohon maaf sebelumnya saya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan, masih belum banyak menguasai karena masih tahap belajar. Saya juga kan belajar, juga sama belajar. Jadi sebelum menyampaikan materi sama, saya juga masih baca-baca. Jadi belum maksimal dalam pemahaman materi ini. Selanjutnya yaitu materi terusan dari Pak Mak tentang prinsip. Di sini adalah tentang prinsip pembelajaran mendalam. Langsung saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, melanjutkan dari materi Pak Mamun, modul 3, prinsip pembelajaran mendalam. Tadi telah disebutkan bahwa prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Ya. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Berkesadaran. Yang kedua bermakna. Yang ketiga menggembirakan. Jadi di sini ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Ya. Kalau berkesadaran di sini, kalau kita lihat, merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi siswa teh kudu sadar mau belajar teh, ulah pikiran kemana-mana gitu ya. Ima anu pikiran terulik, pikiran nyawa HP atau bagaimana. Ya, yang penting siswa itu sadar juga untuk belajar. Ya. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara instinktif untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ketika peserta didik memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi intinya di sini siswa itu harus sadar ketika kita masuk ke kelas, kita ini oleh guru-guru masing-masing ke kelas memberikan kesadaran ke siswa bahwa kita itu akan belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu sehingga dihasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan siswa istilah malaung kemana wae atau kalah tidur. Kalau misalkan tidur mending kena ke WC, keluar ke WC. Ciri-cirinya berkesadaran. Yang pertama adalah kenyamanan peserta didik dalam belajar. Ini ciri-ciri dari berkesadaran. Di dalam nyaman dulu di kelas, misalkan di kelas itu tidak, ruangan kelas tidak dekat bengkel atau misalkan jalan raya yang sifatnya ramai, atau misalkan bising, atau misalkan dekat hiburan. Jadi nyaman, siswa itu harus nyaman di kelas. Yang kedua, fokus, konsentrasi dan perhatian. Jadi siswa harus fokus, konsentrasi dalam belajar dan perhatian. Yang ketiga, kesadaran terhadap proses berpikir. Yang keempat, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Yang kelima, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Yang keenam, keterbukaan terhadap perspektif baru. Yang ketujuh, pengetahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu adalah ciri-ciri dari berkesadaran. Yang kedua, ciri dari prinsip berkesadaran, ciri dari prinsip pembelajaran mendalam itu adalah yang kedua adalah bermakna. Apa itu bermakna? Di sini maksudnya bermakna itu pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara konseptual. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Jadi intinya punya, jadi kalau misalkan belajar di kelas tiba hitung matahari di jas saya. Jadi dihubungkan dengan kalau bisa misalkan belajar itu kalau misalkan di kelas harus secara kontekstual. Jadi artinya bermakna itu berarti sesuai kenyataan, artinya sesuai kenyataan. Misalkan saya menerangkan tentang masalah mikroskop, bukan hanya menerangkan mikroskop
bagian-bagian tapi diajak kali ditinggalin ke alatnya ieu close teh kayak bagian-bagian gitu. Jadi secara konseptual gitu ya. Sesuai dengan kenyataan. Ya. Seperti itu contohnya. Yang kedua ciri-ciri dari berbagai itu yaitu yang pertama adalah konseptual atau relevan dengan kehidupan nyata. Ya. Yang kedua, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata. Yang ketiga, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, dikaitkan kalau misalkan kita mengajar dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya ya, atau pengalaman sebelumnya. Yang keempat, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Yang kelima, keterkaitan dengan bidang ilmu dan pembelajar secara sepanjang hayat. Itu bermakna. Yang selanjutnya adalah menggembirakan. Jadi di sini bukan menggembirakan itu bukan rame-rame di kelas atau ice breaking saja, tapi di sini adalah pengertiannya yaitu merupakan suasana belajar yang positif, yaitu menantang, menyenangkan dan memotivasi. Rasa senang dan dalam belajar membantu peserta didik berhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan. Itu nama jadi di kelas teh kedah hidup inti nama gitunya. Jadi ada interaksi antara guru dan murid ya. Aktif, belajar aktif, siswa aktif, guru aktif, membuat permasalahan di kelas, pertanyaan misalkan yang menantang, jadi siswa itu harus aktif semuanya. Itu adalah menggembirakan. Kalau ice breaking itu salah satunya ya. Kalau misalkan suasana jenuh, menggunakan ice breaking, nah itu silakan. Ciri-cirinya di sini adalah lingkungan pembelajar yang interaktif ya. Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa. Yang kedua, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Kalau misalkan kita dikasih gambar misalkan yang menantang, siswa suruh bertanya ini gambar apa misalkan ya. Seperti itu yang menantang. Yang ketiga, menginspirasi. Yang keempat, keterangan yang memotivasi. Yang kelima, capaiannya keberhasilan belajar. Yang keenam, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat minat dan kembangan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mamun, prinsip pelajaran mendalam itu kalau misalkan apakah masuk dengan olah hati, yang dengan olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Di sini ada penjelasannya. Kalau olah pikir adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasah akal budi dan kemampuan kognitif. Jadi di sini adalah siswa harus berpikir, siswa harus berpikir menggunakan akal pikiran sehingga dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah olah hati, proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Itu olah hati. Jadi olah hati berfokus pada pengembangan aspek emosional, etika dan spiritual peserta didik. Jadi emosi siswa itu olah hati. Yang ketiga adalah olah rasa atau estetika. Olah rasa adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati atau kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Yang seterusnya adalah olahraga. Ini percepat saja karena waktunya ada dua orang lagi. Olahraga adalah sudah tahu semua yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik. Intinya itu ya, supaya cepat. Terima kasih ya, itu untuk modul yang ketiga. Selanjutnya adalah modul yang keempat, masalah asesmen atau penilaian. Asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kalau misalkan kita membuat RPP, pasti di langkah terakhir itu adalah membuat asesmen atau pertanyaan. Di sini dalam pembelajaran mendalam, apa itu asesmen atau penilaian? Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Ini jelas Bu ya di sini Bapak Ibu. Arti dari asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar. Bisa itu dari awal pelajaran, bisa itu dari pertengahan pembelajaran, bisa itu dari akhir pembelajaran.
Biasanya di kita jarang melakukan di awal pembelajaran, biasanya di akhir pembelajarannya. Kalau di sini diterangkan ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Prinsip asesmen ada 3, yaitu ada berkeadilan. Jadi di sini pendidik melakukan penilaian yang tidak boleh tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Kalau sejujurnya kalau kita lihat, kalau misalkan masalah yang lain itu kan guru-guru di sini ya. Tapi kalau di sini kan kita melihat kalau berkeadilan itu, kalau guru itu harus melihat yang tidak bias oleh latar belakang. Atau misalkan ini mau anak kepala sekolah atau anak guru ya, atau identitas juga sama, atau misalkan atau kebutuhan khusus misalkan ya karena tidak bisa baca kurang dijaga nilainya, karena kan ulah gitu ya. Ada nama aturan tapi kan di sini. Tapi kalau kita kan banyakkan kasihan ya, memberi nilai kasihan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi di sini biasanya siswa dikasih raport, jadi untuk menilai keberhasilan siswa ya, pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian perkembangan atau hasil pelajaran peserta didik. Objektif. Yang seterusnya adalah asesmen pada pelajaran mendalam. Di sini ada pembelajaran mendalam itu mengembangkan 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Asesmen yang digunakan bertujuan untuk yang pertama adalah memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Ya, kalau di sini kalau sesuai belajar mendalam, kita harus mengasih soal itu sesuai soal yang hot, Bu ya. Jadi itu adalah tingkat merefleksi dan mengaplikasi. Ya, tingkat higher order thinking skill ya. Jadi soal itu harus soal yang hot. Seterusnya, asesmen itu pada pelajaran mendalam itu ada 2. Yang pertama adalah asesmen formatif, ya. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Kalau ini asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Jadi di sini dalam asesmen formatif itu biasanya di awal-awal pembelajaran dan di pertengahan pembelajaran. Yang pertama, asesmen formatif berupa asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid. Jadi ibu, bisa bapak-bapak, misalkan kalau masuk ke kelas memberikan soal, ya soal, misalkan ada 3 soal untuk memberikan kesiapan siswa dalam pembelajaran. Misalkan kalau matematika menghitung bilangan bulat, jadi siswa itu misalkan menghitung penjumlahan bilangan bulat detail, dikasih soal misalkan 3 soal untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat ya, seperti itu. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi di sini untuk mengetahui pemberian umpan balik yang cepat. Di sini adalah dalam proses pembelajaran, asesmen dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan tercapaian tujuan pembelajaran. Biasa di sini ada terakhir kita melaksanakan, kalau misalkan UKK, kalau dulu UKK, kalau kemarin PAS ya, atau misalkan PAT. Di sini misalkan kepada murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dan satuan pendidikan. Ya. Itu adalah asesmen sumatif untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Karena waktu semakin sedikit, dipercepat Bu ya. Nanti insya Allah dikasih materinya, dikasihkan grup. Ya, ada.
Jelaskan. Jadi penting nih. Oh iya. Asesmen pada pelajaran mendalam itu ada 3, yaitu ada asesmen as learning, ya. Asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contoh misalkan jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Itu contoh dari jurnal penilaiannya, ya. Asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contoh misalkan membuat peta konsep, umpan balik formatif classroom, observasi dan lainnya, ya. Itu untuk asesmen for learning. Asesmen yang terakhir adalah asesmen of learning, ya. Asesmen mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Yang tadi sudah dijelaskan tadi, misalkan tes PAT, ya, PAS yang itu. Ya, asesmen mengukur capaian pelajaran murid pada akhir pembelajaran. Tes lisan, tes tulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Ya. Ada 3 asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Lebih jelasnya nanti dibaca ya di as for. Yang pertama adalah asesmen as learning, yang kedua asesmen for learning, ada for perbaikan, kalau for asesmen refleksi diri, ya. Yang ketiga adalah ada of, ya, asesmen learning, ya. Asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran. Kemarin waktu ujian ada, waktu ujian pretest, post-test ada seperti ini soalnya. Jelas. Contoh teknik asesmen di sini, asesmen contohnya ada observasi, ya, ada kinerja, ada penilaian diri, ada proyek, tes tertulis, penilaian antar teman, ya, tes tulisan, penugasan dan portofolio. Coba yang bagus ya gitu. Kita jujur saja. Ya. Mana bagian mana dari banyak ragam bentuk asesmen yang pernah kita coba? Kebanyakan terlisan, ya, tes lisan, Kita penugasan. jujur. Kalau kan ada observasi, proyek, lisan kan. Ya, ya. Tuh, yang baris ini kita cenderungnya kepada apa? Tes lisan. tertulis kan? Iya. Tes tertulis ya. Ya. Paling juga dengan ada penugasan. Biasa. Itu kan ada istilah terstruktur, tidak terstruktur. Itu kan ada penugasan. Ternyata ragamnya kan. Terima kasih. Contoh-contoh adalah asesmen, contoh teknik asesmen. Ini bisa disebutkan. Berarti kita sudah sampai di asesmen. Ya, asesmen. Pas. Sudah banyak, Bu. Karena waktu masih banyak yang masih mau bicara di depan, 2 orang lagi. Nanti yang seterusnya yang lain. Ini tinggal baca. Ini jadi pembelajaran mendalam itu sesuai dengan taksonomi Solo, yaitu mengaplikasi, memahami, ada yang memahami, mengaplikasi, refleksi. Itu sudah tahapan terakhir berpikir abstrak yang mendalam, ya. Taksonomi belum sama mencipta dan mengaplikasi, ya. Kalau dihubungkan dengan taksonomi, jadi kita harus sampai ke merefleksi, memahami, terus harus yang paling bagus itu mengaplikasi dan merefleksi, ya, sesuai dengan taksonomi Solo. Ini kiblat kita ke Solo ya. Ke Solo. Pak Ya. Agus ke atas. Ya, ya. Ke atas dulu yang barusan. Jadi kiblat kita ke Solo. Taksonomi Solo di sini. Sebetulnya sebelum Ya. ke Solo kita pernah berkiblat Ke taksonomi ke Jogja. belum. Ke Ki Hajar Dewantara. Oh. Ada yang disebut dengan akal budi karsa. Kalau orang tua kan tahu akal budi karsa. Akal pengetahuan, budi itu sikap, karsa itu keterampilan. Maka kemarin kita mengacunya kemana? Pedagogik itu apa? Yang pengetahuannya pedagogik kan? Ya. Kemudian
Yang kedua apa? Afektif, motor, kan gitu ya. Kemarin ada akal, budi, karsa. Karsa itu keterampilan. Ayah KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Yang menyambung, merefleksi, mengaplikasi, memahami. Ini dibalik sekarang, merefleksinya di akhir. Kenapa di akhir? Karena tujuan kita sebetulnya yang paling penting adalah bukan hanya memahami pengetahuan saja, tapi ujungnya adalah karakter. Karena kan ini untuk karakter, yang 8 dimensi. Ini makanya nyambung ya dengan Pak Agus ini. Kebetulan bagian ini saja. Jadi kenapa di ujung? Karena menguatkan semuanya itu adalah refleksi tingkatan tertinggi. Kalau misalkan jajan, ayat disebut kan non hakikat torekat pangluhurna itu terus lipat terus dirikan merefleksi hanya memahami, kita makan hakikat saja lah, memahami terus betul-betul mereka tingkatan akhirnya adalah sudah terus itu ada naon dulu, itu adalah kalau dihubungkan sebetulnya sama lainnya berkaitan, termasuk taksonomi belum orang luar negeri Bapak Ibu sebetulnya di kita juga kemarin juga Ki Hajar Dewantara sudah mengajarkan seperti itu ya, apa tadi akal budi karsa. Taksonomi pun juga yang beberapa itu dari atas sampai ke bawah, ini kan bagian dari apa taksonomi belumnya, ini dari pengetahuan mengumpul pengetahuan. Ini hanya nyambung saja. Terus ilmu yakin Kang Jajan ke Siti, ini orang-orang dahulu itu bahasanya pakem, pakem, CBSA, kolaborasi mendalam secara ini ke dalam pembelajaran konsep mendalam. Pada disambungkan ada koneksi antar materi. Bagus ya, terima kasih Pak Gus penjelasan yang gamblang sampai di asesmen. Bahkan kita sadar ternyata asesmen itu banyak. Ya, kita itu tahunya hanya Honda, Yamaha saja. Pak Cecep sudah memperkenalkan ada Kawasaki. Yang belum masuk ke kita itu apa? Itu banyak Suzuki dan sebagainya. Itu ternyata itu adalah jenis-jenis kendaraan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dalam penyampaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pasti dapat giliran. Harus berbicara di depan. Bagaimana mendapatkan pengalaman praktik baik ya. Dan seiring bertumbuhnya waktu usia pasti akan menjadikan bagian dari pengalaman. Maka guru yang paling baik itu kata orang juga adalah saya yakin ini sudah tidak asing sekarang. Ini adalah pekerjaan kita ujungnya. Nah, ini berarti ketukannya di sini, ujung-ujungnya ke sini. Yang tadi itu materi pokoknya, materi dasar pokoknya adalah ini. Dia akan dijelaskan tadi sudah ada ngintip sedikit. Ayam muncul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, Bapak di sini kami bukan mau menggurui, tapi kita saling, gitu, ya. Di sini kami akan menjelaskan yaitu mengenai lalakon pembelajaran mendalam siapa? Karena ningali di TikTok gitu ya. Oh RPP PMT seperti ini, gitu ya Pak. Pernah lihat di TikTok? Nah, sebelum ke Jajadugna pembuatan RPPPM di sini tadi juga sudah disampaikan oleh teman kami bahwa dalam perencanaan pembelajaran mendalam, satu nanti di RPP harus ada identifikasi, kemudian harus ada desain pembelajaran, ketiga harus ada pengalaman belajar, dan yang keempat harus ada asesmen, di mana identifikasi
pembelajaran. Di sana harus ada kita mengidentifikasi kesiapan murid. Kesiapan murid contohnya apa? Yaitu bisa kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik atau diskusi awal. Dan yang kedua ada memahami karakteristik materi pelajaran. Seperti apa? Yaitu kita bisa memberikan pertanyaan terbuka mengenai materi yang akan kita sampaikan, pemanasan dulu. Dan yang ketiga, diidentifikasi, kita harus menentukan dimensi profil lulusan. Di materi ini mau mengambil lulusan apa? Contohnya, punten Pak Jejang, kaleresan di semester 1 pertemuan pertama di bahasa Inggris, contohnya memperkenalkan diri. Nah, saya ambil profil lulusannya yaitu kreativitas dan kolaborasi serta penalaran kritis. Karena tadi di dalam profil lulusan ada 8 standar, kan setiap materi tidak mesti kita mengambil ke-8-8-nya, tergantung dari materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu ada desain pembelajaran. Di sana kita harus menentukan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran